minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma naftatihu bihi hadzal barnamaj. Before I speak in front of you all with reciting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, in this beautiful Maghrib, in this beautiful occasion, we can meet in here. Are you fine? Alhamdulillah. So, in this beautiful occasion, let me to speak in front of you all, yeah. To speak in front of you all, to tell you all about my kultum. Then the little speech in front of you all, because I think the speech will less than 1 hour, will less than half hour. Today, yeah, I mean today is I will tell you about my speech. I don't mean today is gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. Okay? By now you should somehow realize what you're gonna do. But today I will speaking in front of you all. Baik, tanpa berlama-lama, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum saya mengenai Allah tempat bersandar yang terbaik. Jadi di kehidupan kita sekarang banyak banget orang yang dalam kehidupannya seolah-olah membutuhkan sosok yang bisa jadi tempat penolong. Ketika dia sedih, bisa bikin rileks. Ketika dia lagi gundah gulana, bisa bikin gundah gulananya tuh hilang. Di dunia ini sekarang lagi banyak banget orang yang membutuhkan sosok-sosok seperti itu. Tetapi kita selaku umat Islam memiliki sosok atau tempat yang lebih cocok daripada manusia untuk menyampaikan isi hati kita. Ketika kita sedih datang ke siapa? Ada yang tahu? Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sebaik-baiknya tempat bersandar. Jadi, ketika orang-orang lain membutuhkan sosok seperti manusia, harta, atau jabatan, ketika mereka lagi sedih, mereka bakal datangin manusia. Dan kita selaku umat manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala cukup datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita udah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua masalah yang udah kita alami, sedih kita itu bakal hilang kalau misalkan kita udah aduin semuanya ke Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang Ustadz Bayu sering bilang, kalau misalkan sebaik-baiknya teman curhat itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merasa lagi gundah gulana, itu cuma gampang banget hal yang kita lakuin gampang banget, cuma berdoa kepada Allah, khusyuk, hanya mengharapkan ridhonya. Insyaallah semua yang udah nyobain ente bakal bisa dihilangkan atau dipulihkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah lah yang udah ngasih kita cobaan. Pasti cobaan yang udah dikasih ke kita itu nggak bakal membebani kita. Seperti yang kita tahu, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberatkan umatnya kecuali umatnya tidak bisa menjalaninya. Jadi ketika kita sedang merasa gundah gulana, jawabannya hanya satu. Kita hanya perlu datang kepada Allah. Dan Allah lah sebaik-baiknya tempat untuk kita bersandar. Kita boleh saja untuk mencari manusia, mencari sahabat kita yang terbaik untuk mencurahkan isi hati kita, gundah gulana kita. Tapi tetap kita nggak boleh lupa sama Allah yang udah ngasih kita cobaan, dan kita cuma boleh minta tolongnya ke Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Di sini bertawakal, kita hanya perlu bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu gimana caranya? Cukup percaya kalau misalkan semua tantangan yang udah nimpa kita itu bakal bisa diselesaikan sama Allah.
Kalau misalkan merasa nggak bakal bisa, merasa ya Allah kenapa ini berat banget, gampang, cuma wudhu, datang ke masjid, sholat yang khusyuk, setelah itu doa yang benar, minta benar-benar ke Allah supaya semua masalah yang udah nimpa kita, semua cobaan kita itu bisa langsung diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dari itu saya mengajak untuk teman-temanku sekalian, ketika kita sedang lagi merasa sedang tertimpa musibah, sedang merasa sedih, gundah gulana, boleh datang ke teman, boleh saja mencintai seseorang, boleh saja menghargai teman, boleh saja mempunyai sahabat. Namun tetap kita tidak boleh lupa kepada sandaran terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena bertawakal, karena hanya iman dan tawakal yang baik yang dapat menolong kalian ketika kalian sedang di fase dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin sekian dari apa yang sudah saya sampaikan pada maghrib ini. Sebelumnya saya pantun dulu. Membajak sawah sama ayah, membajak kuih-kuih mencari selesai. Segini saja dari saya, lebih kurangnya terima kasih. Sekali lagi. Jalan-jalan ke Medan. Capek dong. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.